Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan PKLU seluruh Indonesia, saya ucapkan Shalom, Tuhan memberkati kita. Sebelumnya saya memperkenalkan nama saya, Cornelis Tabelak, anggota PKLU GPB Immanuel Semarang. Kita akan membaca Alkitab, tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih ya Bapa, karena kasih dan pernyataan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami diberikan kepercayaan untuk membaca firman Tuhan dan sabda bina umat. Kiranya firman yang nanti kami dengar boleh menjadi panduan dalam perjalanan hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia, pasal 9, ayat 1 sampai dengan 11, yang menyatakan, kiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkirkan daripada mereka. Sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Mereka melunturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran, merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan. Tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun. Sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah, yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka. Sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hati
mereka merancang pengadangan terhadapnya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Menangis dan merintilah karena gunung-gunung, dan merataplah karena padang gurun di gurun. Sebab semuanya sudah tandus, seperti tidak ada orang yang melintasinya. Dan orang tidak mendengar lagi suara ternak. Baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang, semuanya telah lari dan sudah lenyap. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan masuk dalam renungan Sabda Bina Umat, Yeremia 9 ayat 1-11, yang diberi judul Tuhan juga punya perasaan. Memasuki hari yang baru ini, kita berharap bahwa hidup kita lebih baik dari hari kemarin. Dengan begitu, maka permohonan yang kita sampaikan dalam doa tadi malam menjadi kenyataan. Hari baru yang kita masuki ini merupakan bentuk cinta kasih Tuhan yang dinyatakan pada kita. Sebelum kita jauh melangkah, pertanyaan berikut ini patut kita renungkan. Apakah yang harus kita lakukan agar tidak menyakiti perasaan Tuhan? Bacaan kita pada hari ini berisikan luapan perasaan Tuhan tentang Israel umatnya. Tuhan menyampaikan kepada Yeremia bahwa ia merasa lelah dalam menyertai bangsa Israel yang selalu memberontak. Mereka digambarkan sebagai orang-orang yang tidak setia, gemar berdusta, serta hidup dari satu kejahatan ke kejahatan lainnya. Meskipun demikian, Tuhan bergumul ketika hendak menghukum mereka, sebab ia sangat mengasihi umatnya. Namun sifatnya yang adil tidak dapat membiarkan kejahatan Israel berlangsung selamanya. Keadilan Tuhan pun ditegakkan dengan membiarkan Yerusalem menjadi timbunan puing dan kota yang ditinggalkan oleh penduduknya. Sama seperti manusia, Tuhan juga punya perasaan. Ia membenci persinahan, tipu muslihat, dosa, dan penindasan. Hati Tuhan hancur melihat orang-orang pilihannya yang hidup tanpa aturan, tanpa moral, dan tanpa belas kasihan kepada sesamanya. Jangan mengira bahwa status istimewa sebagai umat Tuhan dapat melepaskan kita dari hukumannya. Bukankah Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak? Karena itu, marilah kita menjauhi kejahatan dan menaati perintahnya. Berhentilah menguji kesabaran Tuhan, apalagi mempermainkan perasaannya. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, berbaliklah segera kepadanya, sebab pada Dia ada pengampunan dan pembenaran. Anugerahnya akan memulihkan kehidupan kita selama berkarya dan kemuliaan Tuhan. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah
Kita telah merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, sertailah pekerjaan kami hari ini, agar melaluinya kami menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami, yang dimana kami telah selesai membaca Alkitab dan merenungkan sabda bina umat. Kiranya apa yang kami lakukan diberkati Tuhan. Amin.